Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Marno? Alhamdulillah Ibu Yuli sehat Sehat. walafiat. Ibu Yuli bagaimana? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf mengganggu waktu Pak Marno ya di siang hari Ada ini. apa emang ini? Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan ya Pak ya. Boleh. Percakapan ini insya Allah direkam, tapi tidak untuk dipublikasikan, hanya untuk sebagai bahan pembelajaran kepada fasilitator dan PP di program CGP Pak Marno. Apakah Siap. bersedia? Siap bersedia. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Amin. Nah, Pak Marno, terkait dengan kegiatan Bapak nih di hari ini, gimana KBM Bapak di kelas? Pada hari ini kegiatan KBM alhamdulillah berjalan lancar, tapi ada beberapa anak yang nggak masuk karena memang sekarang musimnya apa ya, flu babil ya kalau bahasa sekarang Pak bilang. Ada 2-3 anak nggak masuk, tapi secara umum anak-anak berjalan pembelajaran KBM berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Memang situasi kondisi saat ini juga memang cuaca tidak menentu, jadi banyak siswa yang tidak masuk, tapi kita doakan mudah-mudahan cepat sehat. Amin, Ya. amin, amin. Oke, baik. Pak Marno, terkait dengan aktivitas Bapak nih sebagai guru, kira-kira masih ada nggak Pak kompetensi apa yang masih Bapak ingin kembangkan dari diri Bapak sebagai guru? Secara pribadi ya, kalau kompetensi itu sebenarnya hampir semuanya pengen dikembangkan gitu ya, karena kan ilmu ini terus berkembang terus ya, dunianya terus berkembang, kita juga harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tapi ada beberapa hal yang saya harus mungkin dipersempit mata pelajarannya ya. Yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya pelajaran PPKN ya. Karena apa? Saya bilang karena kita melihat kondisi saat ini siswa-siswa kita, terutama siswa saya, kayaknya harus pembinaan anaknya, mentalnya itu harus dibina gitu, supaya nanti bukan berarti ya harus pintar enggak, supaya kelakuan dan sifatnya itu berubah dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Lebih baik lagi. Jadi terkait dengan kegiatan Bapak ya, kompetensi Bapak sebagai guru gitu, Bapak ingin mengembangkan kompetensi dalam bidang PKN gitu ya. Alasannya karena Bapak melihat siswa-siswa sekarang itu dari segi akhlak mentalnya gitu ya, Betul sekali. dan harapannya bisa dikembangkan gitu ya Pak ya, lewat pembelajaran PKN itu gitu ya, seperti itu ya Pak Marno. Terus kalau menurut Bapak strategi apa nih yang akan Bapak gunakan gitu ya untuk mengembangkan PKN ini sebagai media untuk memperbaiki akhlak dan mental siswa, seperti apa Pak kira-kira Pak? Saya mempunyai gagasan ya, tapi belum saya laksanakan. Mungkin anak-anak yang khusus yang bermasalah nanti akan saya buatkan grup dengan anak yang tidak bermasalah, jadi dia tidak dicampur. Artinya yang misalnya yang bermasalah 4 orang ini jangan dijadikan satu grup, dipisah-pisah. Atau misalnya nanti tempat duduknya, terutama yang bermasalah ini harus dekat dengan saya, dan duduknya juga tidak bersatu dengan yang sama-sama bermasalah. Nanti sama-sama bermasalah dijadikan satu duduknya, bukan yang solusi, itu malah menambah masalah anak tersebut. Mungkin nanti akan saya geser-geser supaya anak tersebut yang duduk dengan namanya bermasalah ini tidak merasa kok aku yang digeser. Bagi nanti akan kita jelaskan ke anak tersebut. Itu kurang lebih gagasan saya seperti itu. Ini untuk dari segi tempat duduk, dari segi akhlak, mungkin nanti akan saya sedikit selipkan pembelajaran agama di situ ya, supaya bahwa agama ini harus menjadi pagar anak dalam melakukan aktivitas baik di sekolah, di masyarakat, di lingkungan. Itu rencana saya itu. Jadi Pak Marno untuk mengembangkan kemampuan dalam pembelajaran PKN ini ya, rencananya anak-anak yang bermasalah, nanti bisa dijelaskan lagi Pak, anak-anak yang bermasalah itu definisinya apa nih Pak, bermasalah ya, seperti apa? Yang ada beberapa anak nih ya. Yang pertama yang sering kita dengar laporannya itu
dia suka minta duit ke temennya atau kalau bahasa sekarang malak gitu ya. Nah ini kan contoh perbuatan yang tidak baik. Nih, yang kedua tangannya iseng, ya ada isengnya artinya dikit-dikit kayak ringan tangan, plakuk-plakuk sama temennya gitu kan. Menurut dia kalau ditanya mau cuma diginin Pak, itu kan menurut dia, tapi menurut korban kan beda lagi. Ya seperti itu nanti akan saya ini termasuk anak bermasalah seperti itu. Yang ketiga ada beberapa anak juga yang memang untuk baca tulisnya kurang, pertama huruf-hurufnya, nah itu nanti akan saya ajarkan bagaimana cara menulis yang benar dan baik supaya bisa terbaca, walaupun kan kadang-kadang baik dan benar itu beda ya, artinya begini, supaya tulisan dia terbaca. Kalau kita mau baik dan benar ya itu mah mungkin untuk anak yang sudah lancar, tapi kalau untuk yang beberapa anak ini mungkin tujuan saya supaya tulisan dia terbaca sendiri. Baik, jadi tadi ada beberapa anak-anak yang bermasalah baik dari segi akhlaknya, misalnya suka memalas, tadi ya mungkin jahil dengan temannya gitu ya Pak ya. Kemudian ada juga yang bermasalah dalam definisi kognitif gitu ya Pak, kemampuan membaca dan menulisnya gitu ya. Jadi Bapak berencana anak-anak ini nanti akan dikelompokkan dengan anak-anak yang memiliki kemampuan lebih gitu ya Pak ya, yang tidak bermasalah. Kemudian Bapak juga rencananya gitu ya Pak ya, akan melakukan strategi dengan menyelipkan pembelajaran agama gitu ya, untuk menekankan bahwa agama itu sebagai dasar gitu ya kita dalam berperilaku dan bertindak gitu ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, pengembangan dari yang ingin Bapak capai, yang Bapak harapkan dicapai dengan tindakan Bapak, dengan langkah-langkah Bapak tadi itu seperti apa? Tujuan akhir dari tadi rencana yang saya gambarkan tadi, anak yang bermasalah terutama akhlak, saya tidak muluk-muluk anak itu, minimal dia mengerti bahwa itu perbuatan itu tidak bagus. Itu nanti setelah keluar dari sekolah ini, itu bahwa kata-kata dia bisa masih menjadi patokan dia untuk berbuat. Nah untuk yang kognitif, ya setelah tujuan akhirnya supaya anak tersebut pertama yang jelas baca dan menulisnya supaya lebih lancar lagi, karena kan nanti kalau dia sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi mungkin dia tidak akan mengalami kesulitan lagi dan menangkap isi dari bacaan, karena kalau bacanya aja belum lancar gimana menangkap isi bacaannya kan begitu intinya. Mudah-mudahan kedepannya dengan saya terapkan hal seperti itu dia akan lebih cepat memperbaiki mungkin cara menulisnya, cara membacanya, tujuan akhirnya supaya dia bisa pada saat membaca mengerti apa yang dibaca itu maksud dari yang maksudnya. Jadi Bapak inginnya anak-anak yang bermasalah gitu ya, paling tidak paham bahwa perbuatan mereka itu tidak baik, kemudian nanti tidak mengulangi dengan berkata-kata kasar dan lain-lain gitu ya Pak ya. Terus kemudian anak-anak yang belum lancar dalam membaca dan menulisnya bisa meningkat gitu ya keterampilan membaca dan menulisnya. Nah indikatornya nih Pak, indikator dari keberhasilan Bapak itu nanti kita menilainya seperti apa? Kalau yang anak bermasalah dalam hal akhlak, kita tidak perlu harus penilaian tertulis ya, kita bisa melihat dari sikap dia sehari-hari terutama di sekolah, karena kan kita posisi kita di sekolah. Kalau mungkin kalau ke rumah ya biasanya nanti saya bisa informasi minta ke orang tua bagaimana perubahan anaknya setelah diadakan seperti ini di sekolah, apakah ada perubahan atau tidak. Tapi kalau yang untuk kognitif, yang permasalahan kognitif mungkin kita bisa tesnya ya, bisa secara lisan, tanya jawab di situ, kita ngasih bacaan, dia baca, terus kita ngasih tes lisan, pertanyaan apa yang ada di bacaan itu mungkin yang itu, atau kita bisa membuat dikte tulisan supaya anak itu bisa menulis dengan benar. Paling dikte itu nggak banyak, paling 4-5 kata dah gitu. Jadi nggak terlalu dekat, karena kalau banyak-banyak takutnya malah nggak tercapai tujuan kita gitu. Oke, jadi untuk mengukur ya tingkat keberhasilan dari indikator tadi tindakan yang Bapak lakukan, tuh Bapak akan untuk anak-anak yang bermasalah secara akhlak gitu akan melakukan mungkin lembar observasi gitu ya Pak ya, secara sikap gitu ya. Untuk secara lisan Bapak juga untuk anak-anak yang
keterampilan membaca, menulisnya, mungkin Bapak akan tes secara lisan Iya, gitu ya. betul. Oke, Tapi dilengkapi dengan ini. tes tulis juga ya. Iya. Seperti itu. Nah Pak, dari dua permasalahan ini ya, kira-kira yang jadi prioritas utama Bapak akan lakukan lebih dahulu itu kira-kira yang mana Pak? Ya akhlak. 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 Karena saya punya prinsip buat apa pintar tapi akhlaknya nggak ada. Kalau akhlaknya bagus, insya Allah pintar itu akan ngikuti. Bukan berarti harus, biasanya kalau akhlaknya udah bagus ya dia terus kan paham mana yang harus dikerjakan dulu, mana ini benar apa tidak gitu. Jadi akhlak yang saya utamakan dulu. Oke, jadi Bapak ingin fokusnya ke yang memperbaiki akhlaknya dulu ya Betul, Pak ya, untuk di kelas Bapak. Nah ini rencananya nih Pak, saya kan ingin melakukan observasi ketika Bapak melakukan hal itu di kelas Bapak. Nah rencananya Bapak akan melakukan kegiatan itu di kelas Bapak sendiri itu kira-kira kapan Pak? Mungkin ya minggu depan bisa. Ya, saya buat susunannya dulu, kayak gambarannya dulu saya bikin minggu ini, nanti minggu depan bisa saya terapkan. Untuk yang akhlak dulu ya, karena kan tadi pertanyaannya mana yang menjadikan, akhlak dulu. Jadi baik, jadi Bapak berencana di pekan yang akan datang Bapak akan membuat perencanaan ya untuk melakukan implementasi dari pengembangan ke pembelajaran PKN gitu ya, untuk menumbuhkan pemahaman tentang akhlak yang baik itu seperti apa kepada murid-murid Bapak yang terindikasi gitu ya, melakukan ada permasalahan dari segi akhlak, adatnya gitu ya Pak ya, dari cara bersikapnya. Kemudian nanti Bapak akan melakukan penilaiannya dalam bentuk lembar observasi ya Pak ya, dari sikap untuk melihat apakah indikator-indikator ketercapaiannya sudah tercapai atau belum gitu ya Pak ya. Nanti saya mau izin nih untuk ikut mengobservasi ya Pak ya di kelas Bapak. Siap. Nanti kira-kira Bapak kapan akan melaksanakannya, kita atur jadwal ulang ya Pak ya. Siap, Saya siap. bisa ikut mengobservasi kegiatan Boleh. Oke. Pak Marno, terima kasih atas waktunya di siang ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya pada saat Bapak melakukan kegiatan di kelas. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Pak Marno atas Sama-sama, waktunya. mudah-mudahan sukses jadi guru penggerak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.